Apa sih itu CSS? Jadi CSS ini adalah sebuah aturan untuk mengatur tampilan di halaman web. Jadi fungsi utama CSS itu untuk mempercantik tampilan web yang sebelumnya sudah teman-teman buat dengan HTML. Di sini ada ilustrasinya. Ketika teman-teman membuat halaman HTML tanpa CSS, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk menunya atau bagian baris menunya masih berupa buletin-buletin, kemudian teksnya masih berwarna hitam, backgroundnya putih. Untuk button juga tampilannya standar masih abu-abu, kemudian gambar juga masih menyesuaikan gambar aslinya. Begitu juga dengan tabel masih berbentuk standar ya, jadi hitam dan putih. Kemudian ketika kita nantinya menambahkan CSS ke HTML kita, maka tampilan webnya bisa berubah menjadi lebih bagus begitu. Dari teks kita bisa menggunakan font-font yang berbeda, kemudian warnanya bisa kita atur, lalu bisa menyisipkan gambar dengan mengatur ukurannya. Kita juga bisa membuat tampilan katalog seperti ini ya. Ketika kita menampilkan sebuah produk, untuk bisa menampilkan katalognya biasanya berbentuk kotak, kemudian ada gambar, ada deskripsi menunya atau deskripsi produknya dan sebagainya ya. Lalu untuk tabel yang semula hitam putih bisa kita percantik dengan memberikan background warna yang berbeda, kemudian untuk fontnya juga bisa kita modifikasi seperti itu. Nah, di CSS nanti teman-teman akan mempelajari beberapa bagian. Yang pertama, teman-teman berfokus untuk bisa menuliskan CSS. Jadi bagaimana sih menuliskan CSS di HTML? Kemudian yang kedua, nanti teman-teman akan mempelajari tata letak di halaman web. Nah, menyambung dari tata letak ini, nanti teman-teman akan menghias HTML dengan CSS. Kemudian tata letaknya seperti yang digambarkan di gambar halaman web ini ya. Jadi di bagian atas biasanya berisi navigation bar atau baris menu. Kemudian biasanya di bawahnya nanti akan ada yang disebut dengan header, berisi gambar, poster, banner, atau tagline yang biasanya menjadi sorotan di halaman webnya. Kemudian di bawahnya lagi biasanya akan diisi dengan konten utamanya. Nah, karena di sini adalah tampilan web sebuah restoran seperti itu, maka konten utama yang ditampilkan adalah katalog menu makanannya, kemudian di sini ada tabel alamat outlet dari restorannya seperti itu. Kemudian di bagian paling bawah ada yang disebut dengan footer. Footer ini biasanya diisi dengan informasi mengenai alamat, kemudian sosial media, dan keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai pemilik halaman webnya seperti itu. Kemudian juga nanti teman-teman akan mengetahui konsep responsif di halaman web seperti itu. Kemudian lanjut, yang pertama kita akan langsung mencoba cara penulisan CSS ya teman-teman. Jadi kita dapat menggunakan CSS itu dengan 3 cara, yaitu yang pertama inline CSS, yang kedua internal CSS, dan yang ketiga external CSS. Kita mungkin bisa langsung sambil mencoba. Jadi untuk inline CSS, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan style atau penghias CSS-nya di dalam tag HTML-nya. Seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menuliskan keyword style, kemudian diisi dengan hiasan yang ingin kita tampilkan untuk HTML-nya. Halo, Kak Asti. Iya, halo. Ya, mungkin bisa sekalian didemokan, Kak, karena mungkin tulisan ini masih terlalu kecil. Ya, baik. Baik, Kak Novi, terima kasih. Nah, jadi untuk teman-teman di sini kita melihat ada teks Hello World ya, teman-teman. Kemudian tampilannya di halaman web akan seperti ini. Nah, teman-teman kita coba untuk memasukkan CSS-nya menggunakan metode inline.
kita tinggal menggunakan kata kuncinya yaitu style, kemudian secara otomatis nanti akan muncul beberapa komponen yang bisa dipilih. Saya coba pilih color, kemudian red ya, merah. Jadi di sini tampilannya nanti akan mengubah warna font dari HTML-nya menjadi warna merah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu internal CSS. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman tidak menuliskan CSS-nya di dalam tag HTML-nya, melainkan kita membuat sebuah tag baru bernama style yang ada di dalam tag head di bagian atas dari halaman HTML-nya. Bagian atas di tag style nanti warnanya akan berubah menjadi merah seperti ini. Oke, Kak Asti. Mungkin Ya. ada pertanyaan Kak, itu tadi garis miring itu apa ya? Garis miring di sebelah mana ya Kak ya? Yang tadi Kak Asti mengubah warnanya itu? Mengkomentar maksudnya Kak Asti tadi komentar. Oh iya. Mungkin bisa Jadi dijelaskan. tadi yang kita buat di lembar kerja kita, teman-teman bisa menggunakannya dengan cara klik tombol Ctrl, kemudian tombol K dan C bersama. Atau jika teman-teman ingin secara manual, teman-teman bisa ketikkan saja garis miring bintang, kemudian ditutup garis miring bintang juga. Di garis miring, kemudian bintang. Nah, kalau belum ditutup, maka yang dimatikan otomatis sampai bawah ya. Jadi kita harus membuat penutupnya. Misalkan di bagian ini saja yang ingin dimatikan, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian kita coba matikan. Kita kembalikan ke posisi semula, yang mana tampilannya masih berwarna hitam. Kita akan mencoba metode yang ketiga, yaitu external CSS. Di sini teman-teman bisa melakukan styling CSS-nya di halaman yang berbeda dengan halaman HTML yang utama. Biasanya kalau misalkan teman-teman udah punya banyak sekali CSS-nya, mungkin kan akan panjang ke bawah begitu ya. Jadi kita pisahkan di file CSS yang tersendiri, lalu kita bisa hubungkan ke file HTML-nya. Nah, kita bisa coba membuat file baru. Kemudian di sini kita bisa langsung membuat seperti yang tadi ya, A, buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa. Kemudian karena kita ingin mengubah color menjadi red, kemudian kita harus menyimpannya terlebih dahulu di folder yang sama. Kita pilih jenis lembarnya itu CSS, kemudian kita buat belajar CSS seperti ini ya. Nah, kemudian jika kita perhatikan ini masih belum berubah karena kita belum menghubungkan antara file HTML-nya dengan file CSS-nya. Untuk itu kita harus menghubungkan file CSS yang tadi dengan cara membuat link seperti di bawah ini teman-teman. Kita coba ya. Kita coba link, kemudian relnya style sheet. Kemudian kita hubungkan dengan nama file CSS-nya, yaitu belajar.css. Seperti ini. Sebelum lanjut ke Asti, mungkin ada pertanyaan, apakah kalau mau pakai external CSS ini nama file HTML dan CSS-nya harus sama? Untuk nama filenya tidak harus sama teman-teman. Ini saya buat sama hanya untuk memudahkan ya. Biasanya kebanyakan jika kita membuat halaman web misalkan seperti ini ya, misal kita punya tampilan HTML yang sudah sangat banyak, kita biasanya membuat nama dari file CSS-nya itu adalah style.css. Nah, di sini kita tinggal menuliskan dengan nama yang sama dengan file CSS-nya. Jadi yang terpenting adalah di bagian link-nya. Ketika di link, nama dari file CSS yang ingin kita hubungkan harus sama dengan nama file CSS yang
ada yang berisi dengan styling CSS kita seperti ini. Jadi tadi salah satu tujuannya teman-teman bisa melihat ya, bahwa di sini style CSS-nya sudah sangat banyak, sudah sangat panjang, sehingga perlu dipisahkan dengan file HTML-nya supaya tampilannya lebih baik seperti itu. Nah, karena kita sudah menghubungkan antara HTML dan CSS-nya, maka warna dari teksnya sudah berubah menjadi merah. Karena kita tadi di file CSS-nya melakukan styling, fontnya berubah menjadi warna merah, seperti itu. Oke, untuk penulisan, gak ada masalah ya sepertinya ya teman-teman. Kita lanjut ke penulisan CSS. Jadi tadi teman-teman melihat ketika saya membuat styling untuk font Hello World menjadi merah, itu teman-teman bisa melihat bentuk yang seperti ini ya. Formatnya akan terus seperti ini. Jadi untuk penulisan CSS itu diawali dengan yang disebut dengan selektor. Jadi selektor ini adalah tag HTML yang akan kita hias dengan CSS-nya. Sebagai contoh, untuk Hello World yang tadi, karena komponen yang ingin kita ubah, tampilannya itu ada di dalam tag A, maka kita buat selektornya yaitu A, supaya elemen yang di dalam tag A ini bisa berubah style sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba apabila tag lain, misalkan tag P yang belum kita hias sama sekali, apakah warnanya akan berubah menjadi merah juga? Jadi akan berbeda teman-teman, karena high all ini ada di dalam tag P, yang mana kita belum menghias tag P-nya sama sekali, sehingga tidak berubah warna menjadi merah. Jika teman-teman ingin misalkan mengubah tag P menjadi warna biru begitu ya, kita coba lakukan hal yang sama, yaitu colornya kita ubah menjadi biru seperti ini. Kita simpan, kemudian akan terlihat perbedaannya bahwa tag A akan mempengaruhi tulisan Hello World berubah menjadi merah, dan mempengaruhi tag P tadi menjadi berwarna biru seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tata letak halaman web. Jadi di halaman web ini teman-teman akan mempelajari bagaimana sih di CSS ini membuat bagian-bagian halaman web seperti yang tadi ditampilkan ya, ada navigation bar sampai ke bawah ada footer. Nah, kita akan coba membuat layout sederhana seperti ini. Layout yang sederhana ini sudah saya siapkan ya teman-teman supaya tidak terlalu lama. Nah, jadi di sini halaman webnya sudah terbagi nih. Jadi ada konten yang akan diisi dengan tabel dan juga katalog produk dan juga footer yang akan diisi informasi mengenai perusahaannya, misal seperti itu. Nah, kita perhatikan untuk pembuatan layout seperti tadi, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman perlu membuat tag div ya. Jadi div ini adalah tag yang akan memungkinkan kita membuat bagian-bagian di halaman web. Nah, kita akan membagi halaman web itu berdasarkan kelas-kelas, sehingga di sini teman-teman bisa lihat nih ada div class grid container. Grid container ini adalah bagian keseluruhan dari halaman webnya. Kemudian di bagian dalam grid container kita buat kelas navbar. Kelas navbar ini akan istilahnya kita mengambil slot gitu ya. Di halaman webnya kita sudah kasih patokan bahwa kelas navbar ini akan berisi, bisa lihat di CSS-nya teman-teman. Di sini untuk bagian navbar, teman-teman akan melihat beberapa komponen CSS ya. Jadi kita bukan hanya bisa mengubah warna dari teks, tapi ada beberapa hal yang nanti teman-teman bisa baca di PowerPoint-nya secara lebih lengkap, seperti background color ya.
background color-nya aqua. Untuk itu tampilannya akan berubah seperti ini. Background navbar akan berwarna aqua. Kemudian di sini text align itu untuk perataan teksnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, karena tadi kita buat center, maka teksnya akan berada di tengah-tengah halaman web. Kemudian padding, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini akan menyebabkan bagian yang berwarna biru ini punya jarak. Jadi dia nggak hanya sekecil teksnya, tapi dia memiliki jarak dari teksnya supaya bisa membentuk kotak yang cukup luas untuk membuat menu bar seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini pengaplikasian CSS, teman-teman bisa melihat beberapa komponen. Yang paling utama di CSS itu kita bisa mengubah atau memodifikasi teks. Kemudian yang kedua, kita bisa mengubah atau mengatur hal-hal atau komponen-komponen yang ada di HTML. Contohnya, misalkan tadi teman-teman bertanya ukuran tabel, ukuran form itu apakah bisa disesuaikan? Ya, bisa menggunakan CSS, menggunakan aturan ukuran-ukurannya. Kemudian seperti yang tadi kita lihat di layout, ada background warna yang berbeda-beda, itu bisa kita atur menggunakan background color. Dan juga ini adalah aturan yang ada di CSS yang disebut dengan box model. Nah, teman-teman, kita lihat yang pertama. Di sini ada beberapa contoh text properties. Teman-teman bisa mengubah jenis font dengan keyword font family. Kemudian nanti dipilih saja mau Times New Roman, Comic Sans, dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk pewarnaan menggunakan color. Kemudian untuk ukuran font bisa menggunakan font size, dan seterusnya. Kemudian untuk pengaturan dari besar kecilnya elemen HTML, kita bisa menggunakan font size untuk teks tadi. Kemudian juga kita bisa membuat misalkan bayangan dari sebuah gambar, itu dengan aturan yang seperti ini. Nah, teman-teman jika melihat PX ini artinya pixel ya. Pixel ini adalah satuan ukuran di CSS. Jadi teman-teman bisa membedakan kalau 1 pixel berarti lebih kecil daripada 5 pixel. Berarti kalau 10 pixel akan lebih besar dari 5 pixel seperti itu, dan seterusnya. Kemudian ini salah satu contohnya tadi ya, background color bisa kita ubah. Dan kemudian ini salah satu bagian yang penting ya teman. Di sini ada sebuah visualisasi jarak antara elemen HTML yang ada di halaman web. Semisalkan teman-teman memiliki ini ya, ada navbar, ada header, kemudian ada konten. Supaya navbar dan header ini tidak langsung berhimpit, kita bisa mengatur jaraknya. Nah, jaraknya kita gunakan aturan box model ini. Di sini kita bisa membuat padding. Padding ini adalah jarak dari elemen HTML ke garis luarnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang disebut dengan padding adalah jarak antara teks navbar ini ke warna biru yang lebih tua ini. Seperti itu. Nah, untuk penulisannya tadi mungkin teman-teman bingung ya. Untuk penulisan nomor-nomornya kok ada lebih dari 1 gitu. Kalau font size kan hanya 16 pixel nih, berarti ukuran fontnya 16. Tapi untuk text shadow ini kenapa ada berbagai ukuran ya? Nah, ini kita bisa lihat dari aturan box modelnya. Jadi untuk angka yang pertama itu adalah angka untuk bagian atas. Jika kita mengatur padding, maka ketika kita harus melakukan pengukurannya, ada 4 angka yang perlu diperhatikan. Jadi untuk angka pertama itu adalah bagian atasnya, mau berapa pixel sih jaraknya, kemudian untuk bagian kiri kanannya mau berapa pixel, bagian bawah sampai ke bagian kirinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini teman-teman, setelah teman-teman sudah bisa membuat layout, teman-teman harapannya nanti akan bisa membuat isi dari layoutnya. Misalkan untuk navbar yang tadi hanya kita tulisi dengan navbar, kemudian seperti ini tampilan awalnya.
hanya teks dan bagian-bagiannya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa coba ambil dari file HTML yang sudah jadi ya. Di sini saya hanya akan mengcopy paste bagian navbarnya. Di sini teman-teman perhatikan ada div kelas navbar ya, karena kita hanya akan melakukan pengisian di bagian navbar. Nah, kemudian tadi teman-teman udah belajar di HTML ada list menu, kita bisa pakai tag li seperti ini. Jadi, mungkin kita pindahkan terlebih dahulu ya untuk melihat perubahannya. Nah, untuk di kelas navbar ini teman-teman, kita bisa langsung gantikan dengan navbar yang baru. Kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya adalah berupa bulet-bulet yang berisi dengan list menu. Nah, kenapa masih seperti ini tampilannya? Karena kita baru saja membuat halaman HTML-nya. Kita belum melakukan sesuatu di bagian CSS-nya. Nah, untuk menghiasnya kita perlu melakukan styling di bagian CSS-nya. Teman-teman, kita ingat kembali ya, di sini saya melakukan link dari HTML-nya ke file grid.css, artinya file yang ini kita harus mengubah style CSS-nya juga. Jadi untuk yang navbar ini nanti akan kita ubah dengan style yang baru. Jadi tadi untuk di bagian navbar kita masih belum melakukan styling, kita akan coba ubah. Jadi navbarnya kita coba ganti dengan style yang ada di sini. Kita perlu melakukan beberapa styling untuk komponen yang ada di HTML-nya. Nah, kita tadi bisa melihat di bagian HTML kan kita punya beberapa tag ya. Di sini ada tag UL, ada tag LI, ada tag A. Kemudian di sini ada ID logo untuk di tulisan yang paling tengah. Berarti kita harus melakukan styling untuk tag UL, LI, A, dan ID-nya. Nah, kita bisa melihat di sini ada styling untuk tag UL-nya teman-teman. Jadi di sini tag UL-nya dibuat list style type-nya none. Nah, list style type none ini maksudnya untuk membuat baris bulet-buletnya itu menghilang seperti itu. Kita coba dulu ya. Nah, ini masih belum melakukan perubahan karena kita belum mengubah keseluruhannya. Maka kita coba lanjutkan ke bagian selanjutnya ya teman-teman. Kita coba copy dulu. Biasanya memang ketika kita mengubah suatu CSS itu belum langsung terlihat perubahannya karena kita masih berada di history yang lama seperti ya. Kita coba hapus dulu historinya. Kita coba ke history, kemudian kita clear. Nah, jadi kalau teman-teman nantinya mencoba beberapa komponen CSS-nya masih kok belum ada perubahan ya. Nah, biasanya memang web browser-nya itu masih menyimpan tampilan yang lama. Sehingga ketika teman-teman udah lakukan perubahan, tetapi masih belum kelihatan seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan clear history seperti itu. Oke, mungkin tambahan ya Kak Asti ya? Ya, silakan. Jadi untuk yang clear history tadi sebenarnya teman-teman bisa shortcut itu dengan reload, tapi reloadnya bukan CTRL tambah R, tapi CTRL shift R. Nah, itu otomatis dia mereload benar-benar fresh halamannya. Nah, biasanya
bisa pakai itu kalau misalkan teman-teman nggak mau repot-repot menghapus history. Mungkin itu Kak Asti. Ya, siap. Terima kasih Kak Novi atas tambahannya. Oke, sebentar ya teman-teman. Sebenarnya karena waktunya sudah mau selesai ya, teman-teman tadi paling tidak sudah melihat ya bagaimana sih penggunaan CSS di sebuah file HTML supaya file HTML-nya yang semula masih tampilan standar bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk melengkapi halaman webnya menjadi seperti yang ada di PPT tadi ya. Saya coba tampilkan. Nah, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan perubahan-perubahan di bagian isi dari layout HTML-nya menggunakan konsep yang seperti tadi. Jadi teman-teman buat dulu HTML-nya, tampilkan HTML-nya, kemudian teman-teman bisa tambahkan stylingnya di halaman CSS-nya seperti itu. Kemudian untuk keyword-keyword yang ada di styling CSS-nya ini teman-teman nggak perlu menghafal, teman-teman bisa cari aja di Google atau cari di referensi-referensi CSS. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakannya di file CSS kalian seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya terbatas ya Kak Novi, mungkin untuk presentasinya sampai di situ dulu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.